Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal PassReport di Delphi 7. Di pertemuan kali ini kita akan belajar membuat sebuah laporan dari data siswa. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan PassReport sebagai tool yang saya gunakan untuk membuat sebuah laporannya. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya, biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Langkah pertama, kita membuat dulu sebuah menu untuk menampilkan form laporan yang mau kita cetak dengan cara mengklik main menu. Kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih insert. Di sini kita beri nama di captionnya, misalnya laporan. Kemudian kita klik di form, maka menu laporannya akan tampil. Setelah itu kita membuat sebuah form yang nanti kita gunakan untuk mencetak laporannya dengan cara mengklik new form. Kemudian kita simpan. Di sini saya kasih nama laporan. Kemudian saya enter. Di captionnya saya rubah namanya menjadi form cetak laporan. Kemudian alignnya saya bikin custom. Terus di border iconnya saya bikin false. Kemudian di sini saya pilih BS single. Kemudian di name-nya saya kasih nama app laporan. Terus di bagian possession saya pilih main form center. Kemudian saya simpan. Kemudian kita kasih judul, di atasnya kita samakan dengan form sebelumnya. Kita ke app siswa, kemudian ini kita copy, kita taruh di sini. Ini bisa kita perkecil, kita ke bagian form, kita pilih yang 14, kemudian kita oke. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga kita perkecil. Setelah judulnya kita buat, sekarang kita ke menu standar, kita pilih yang group box, kita klik, kemudian kita taruh di sini. Kita sesuaikan, ini kita perbesar. Kemudian di group box ini captionnya kita kasih nama, misalnya pilih laporan. Fontnya bisa kita sesuaikan, kita pilih Times New Roman. Kemudian setnya kita pilih yang 12, kemudian oke. Terus di dalam group box ini kita tambahkan radio button, kita taruh di sini. Kemudian di captionnya kita rubah menjadi laporan siswa. Kita klik. Terus di bawahnya kita tambahkan button. Yang pertama, captionnya kita kasih nama keluar. Kemudian di name-nya kita kasih nama B keluar. Kemudian di sampingnya kita tambahkan button lagi. Di captionnya kita kasih nama cetak. Kemudian di bagian name-nya kita kasih nama B cetak. Ini bisa kita perkecil. Kemudian di button keluar kita klik 2 kali, kita kasih script untuk keluar, close, titik koma. Kemudian kita simpan. Baik teman-teman, form cetak laporannya sudah kita buat. Sekarang kita kembali ke menu utama. Di sini di laporan ini kita klik, kita panggil form cetak laporan yang kita buat tadi, app laporan show modal, koma. Setelah form laporannya sudah kita buat, sekarang kita ke form siswanya.
Di sini kita akan membuat sebuah laporan menggunakan past report. Kita pilih di bagian tool, kita cari past report, kemudian kita klik FRX report, kita taruh di sini, kemudian kita pilih yang DB dataset, kita taruh di sini. Di bagian DB dataset, di datasetnya kita pilih yang Ado Query. Kemudian di reportnya kita klik 2 kali, maka akan tampil halaman reportnya. Di sini kita akan membuat sebuah laporan dari data siswa yang sudah kita input. Langkah pertama, kita bisa atur lebar kertasnya dengan mengklik file, kemudian page setting. Di sini kita bisa sesuaikan lebar dan tingginya. Misalnya lebarnya saya kasih 30, kemudian saya OK, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian insert band ini kita klik, kemudian kita pilih report title. Di report title ini kita gunakan untuk menampilkan judul dari laporan yang kita buat. Kemudian di bagian teks kita klik, kemudian kita taruh di sini, kita kasih nama, misalnya laporan data siswa, kita enter SDN Tuna Bangsa, kemudian kita OK. Untuk menaruhnya ke tengah, kita pilih yang Align Center. Kemudian ini fontnya bisa kita sesuaikan, kita pakai Times New Roman. Kemudian size-nya saya kasih 16, kemudian saya kasih tebal, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita perbesar lagi, misalnya 24. Baik teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti itu. Bisa kita perkecil, kita geser, kita sesuaikan. Kemudian kita preview. Di bagian preview, maka hasilnya kurang lebih seperti itu. Bagian titelnya sudah kita buat. Sekarang kita ke insert band lagi, kita klik, kemudian kita pilih yang page header untuk menampilkan judul dari file database yang kita buat. Kemudian di bagian report kita klik data, kita pilih yang FRX DB dataset 1, kita centang, kemudian kita OK. Maka kalau teman-teman perhatikan di sini file database dari query siswanya sudah tampil. Setelah itu di page header ini kita tinggal menyesuaikan dengan file database yang kita buat untuk menampilkan output dari masing-masing data yang kita input di dalam form siswa. Di sini pertama kita tambahkan niche-nya, kemudian saya OK, kita perkecil, kita kasih 12, kemudian kita klik alt frame line supaya dia nanti berbentuk tabel, kita sesuaikan. Kemudian di sampingnya kita sesuaikan dengan ini, kita tambahkan nama siswa. Ini bisa kita paste dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita sesuaikan dengan garis biar dia lurus. Sini saya kasih, saya ketik nama siswa. Ini saya OK. Ini bisa saya perbesar. Kemudian di sampingnya tempat lahir, bisa kita perbesar. Di sampingnya lagi tanggal lahir, kemudian jenis kelamin,
oke. Terus alamat, ini lebar kertasnya bisa kita tambah lagi dengan cara mengklik file, kemudian page setting, misalnya kita tambah jadi 34, kemudian kita oke. Bisa geser alamatnya, kita perbesar. Kemudian yang terakhir adalah kelas, kita oke. Sekarang kita preview. Baik teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita geser biar dia sesuai. Kita preview lagi, terlalu ke kanan. Preview. Baik, hasilnya kurang lebih seperti itu. Sedikit lagi. Oke. Detailnya sudah kita buat, page header-nya sudah. Sekarang kita bikin master datanya. Kita klik insert pen, kemudian kita pilih master data. Kita klik yang frxb dataset 1. Kemudian ini kita tinggal drag atau kita tarik, kita sesuaikan dengan fill yang di atasnya. Kita ikutin garis lurus supaya datanya tetap lurus. Kita preview, teman-teman bisa lihat ini datanya sudah tampil. Ini adalah data yang kita input di database. Kemudian nama siswanya kita sesuaikan. Baik, ini tidak usah kita taruh di tengah, kita taruh ke kiri. Kemudian kita spasi sekali. Terus tempat lahir, ikutin garis biru supaya dia lurus. Terus tanggal lahir kita tinggal drag. Kali ini kita taruh ke tengah. Kemudian jenis kelamin, terus alamat bisa kita perkecil dulu. Kita ikutin garis birunya, kita taruh ke pinggir, kita kasih spasi sekali. Kemudian yang terakhir adalah nama kelasnya, kita sesuaikan dengan yang di atas. Kemudian kita preview, maka hasilnya kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, untuk desain reportnya sudah kita buat. Ini bisa kita simpan dengan cara mengklik save report. Kemudian kita simpan di folder belajar Delphi. Kita bikin folder baru, misalnya namanya report. Dalam sini ini kita kasih nama, misalnya data siswa, dan kita simpan. Maka reportnya sudah berhasil kita simpan. Ini kita close. Setelah reportnya sudah kita desain, langkah selanjutnya kita kembali ke form laporan. Di bagian form cetak laporan ini nanti, supaya waktu kita klik cetak, report yang kita buat tadi dia tampil, maka caranya seperti ini. Langkah pertama, kita ke file, kemudian kita pilih use unit, kita pilih yang siswa. Setelah itu di bagian tombol cetaknya kita kasih scriptnya seperti ini. Jika radio button 1.checked sama dengan false, maka bikin message dialog
pilih laporan yang mau dicetak, mt information, ini MB oke, kemudian titik, nlc begin app siswa .ado query .active titik 2 sama dengan false, kemudian app siswa saya tarik ke atas dulu, saya perbesar ya teman-teman bisa melihat scriptnya. .ado query .comment text titik 2 sama dengan sini kita panggil query-nya select bintang from key siswa by niche ASG, kemudian titik koma app siswa .ado query .active titik 2 sama dengan true titik koma, kemudian app siswa, maka dia akan menampilkan report yang kita buat tadi, titik show report. Kita tutup dengan N. Sekarang kita simpan, kemudian kita jalankan. Kita klik yes, kita simpan lagi, kemudian kita jalankan. Kita ke menu laporan, kemudian kita cetak, maka tampil pesan pilih dulu laporan yang mau dicetak, kemudian kita klik OK. Misalnya saya klik laporan siswa, kemudian saya klik tombol cetak, maka laporan data siswanya akan tampil. Ini adalah data yang kita input di dalam tabel siswa. Di sini kita bisa langsung menyimpan, kemudian langsung kita print. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini kenapa datanya cuma ada 2, karena datanya memang kita input ke dalam database cuma 2. Sekarang coba kita input yang baru. Ini kita close, kita keluar, kita ke data siswa, kemudian saya klik tombol tambah, saya masukkan nama siswa misalnya H5, kemudian kelasnya saya pilih kelas 4, tempat lahirnya saya ketik Banjarmasin, tanggal lahirnya saya pilih misalnya tahun 2007, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Banjarmasin, kemudian saya simpan. Kita oke, kita keluar. Sekarang kita kembali ke laporan, kita pilih laporan siswa, kemudian kita cetak, maka otomatis datanya akan bertambah di laporannya. Baik teman-teman, itu tadi cara membuat laporan menggunakan flash report di Delphi 7. Teman-teman bisa mengembangkannya di rumah dan juga bisa membuat filter dalam sebuah laporan. Misalnya teman-teman mau membuat laporan hanya berdasarkan kelasnya saja, teman-teman bisa mencoba membuatnya di rumah. Di sini saya hanya memberi dasarnya. Kalau caranya kurang lebih sama seperti ini, tinggal teman-teman bisa mainkan di query database-nya. Baik teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.